Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kita semua warga kerajaan sorga. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Joni Mamentu. Di dalam video saya selanjutnya ini kita semua akan belajar kembali daripada firman Tuhan, bagaimana memaksimalkan iman kita di tengah-tengah badai masalah yang terjadi di dalam kehidupan ini. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih tetap lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan dan tetap memiliki kesediaan hati untuk memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Kini tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita kembali satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membaca bagian-bagian dari firman ini Tuhan, kami mohon urapan Roh Kudus turun atas kami semua yang akan menerangi hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami baca dan kami renungkan, firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, mari Bapa, firman-Mu ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan iman bagi kami semua untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Juga masalah-masalah yang ada selama ini, biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini kami boleh mendapatkan kekuatan baru untuk menapaki kehidupan ke depan dengan iman yang teguh kepadamu, dan percaya yakin bahwa dengan iman kami ini Tuhan, kami akan berkemenangan, kami akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami sudah membuka hati kami Bapa untuk kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang sudah saya siapkan. Jadi ada materi bacaan, ada pembacaan yang akan kita baca. Materi bacaan saya ambil dari Injil Yohanes 16 keseluruhan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Kemudian di dalam materi ini ada juga kisah tentang Ayub, bagaimana Ayub bergumul dengan masalah yang dia hadapi dan dia keluar sebagai pemenangnya. Kemudian ada bagian Alkitab juga yang menjadi materi bacaan dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Namun pembacaan kita terbatas di dalam Yohanes 16 ayat 1 dan ayatnya yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Dan ayat yang ke-33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia apabila kita terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang kekasih, kalau kita senang dengan judul khotbah, saya memberi judul di dalam khotbah saya pada saat ini dengan judul memaksimalkan iman kita. Maximizing our faith. Latar belakang pembacaan kita tadi adalah di masa Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mulai dari pasal yang ke-14 sudah mulai mempersiapkan murid-muridnya
untuk ada di dalam perpisahan dengan Dia. Karena sebentar lagi Yesus akan ditangkap, disesah, disiksa, kemudian Dia akan menyerahkan nyawanya di kayu salib dan darahnya telah tercurah untuk menghapuskan dosa dunia. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan secara persis hal-hal apa yang akan dialami oleh murid-muridnya pada waktu murid-muridnya tidak bersama-sama dengan Dia. Kalau kita baca secara keseluruhan pasal 16 ini, kita akan mendapati bahwa Yesus akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus. Tuhan akan terus memberi kekuatan kepada murid-murid. Dan juga Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa pada waktu murid-muridnya mengikut Yesus dengan setia, maka ada tantangan-tantangan, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, bahkan jiwa yang terancam, nyawa yang akan terancam, macam-macam kesulitan hidup akan dialami oleh para murid-muridnya. Jadi sejak awal Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa kalau akan mengikut Dia, pasti ada masalah, pasti ada tantangannya. Namun Yesus katakan bahwa di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa semua itu memang Tuhan Yesus katakan agar supaya murid-muridnya tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Memang mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang ringan. Yang kita hadapi adalah peperangan dengan anasir-anasir yang ada di dalam dunia ini, dengan nilai-nilai dunia yang bisa membawa murid-murid kepada satu masalah, bahkan jiwanya akan terancam. Dan Yesus sejak awal sudah mengingatkan agar supaya murid-muridnya tidak menjadi kecewa, kemudian menolak Yesus. Karena ada banyak juga orang-orang di dalam dunia ini yang menolak Yesus, padahal mereka melihat karya Kristus yang sesungguhnya. Saudaraku yang kekasih, di ayat 33 Yesus katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Jadi saudaraku yang kekasih, ada sesuatu yang menarik yang kita lihat dari ayat-ayat bacaan kita tadi, bahwa Yesus mengatakan bahwa murid-murid nanti akan mengalami masalah, tantangan, pergumulan. Namun di akhir ayat ini Yesus katakan bahwa dengan Yesus menyampaikan semuanya itu, murid-murid akan mengalami damai sejahtera di dalam Yesus, di dalam Dia. Karena damai sejahtera tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera hanya bisa diperoleh pada waktu mereka hidup di dalam Tuhan Yesus. Di dalam dunia ini kamu akan mengalami penganiayaan, tetapi Yesus katakan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu. Jadi judul khotbah yang saya ambil adalah terinspirasi dari kata-kata di dalam ayat 33 ini. Kuatkanlah hatimu. Sampai saya dapat kepada satu judul, maksimalkan iman kita. Memaksimalkan iman kita. Iman kita harus maksimal di dalam menghadapi pergumulan, tantangan yang ada di dalam dunia ini. Saudara, sama seperti murid harus mengalami tantangan, kita pun pada saat ini mengalami tantangan yang begitu berat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di dalam dunia ini. Karena virus corona ini telah menghajar sisi-sisi kehidupan kita di dalam bermasyarakat, kehidupan sosial, kehidupan apa saja yang kita jalani, semua kena dampak efek. Kenapa? Karena virus corona ini, saudaraku yang kekasih, banyak menimbulkan ketakutan, kegagalan, ekonomi yang terpuruk, yang membuat umat manusia di
200 lebih negara yang ada di dunia ini, semua kena dampaknya. Kalau kita sebagai orang percaya tidak memiliki iman yang maksimal, maka kita pun akan jatuh ke dalam berbagai-bagai masalah, cobaan. Karena jika iman kita hanya biasa-biasa saja, jika iman kita hanya iman yang main-main, maka dampak ini akan besar di dalam kehidupan kita. Namun ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, kita memaksimalkan iman kita, maka kita akan kuat melewati krisis yang terjadi, khususnya di negara kita ini. Saudaraku yang kekasih, iman yang maksimal adalah yang pertama, bahwa kita harus tahu keterbatasan kita. Know your limits. Kita harus tahu batasan-batasan yang ada di dalam diri kita sendiri. Semua manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Ada hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Yaitulah kita. Ada yang bisa kita lakukan, ada yang tidak bisa kita lakukan. Karena kita semua memiliki keterbatasan. Ada hal-hal yang dimana kita harus bertanggung jawab. Tetapi ada hal-hal juga itu di luar tanggung jawab kita. Jangan hal-hal yang di luar tanggung jawab kita, kita berusaha untuk bertanggung jawab padahal kita tidak mampu. Kita harus menjalani dan tahu keterbatasan yang ada pada kita. Ada orang yang merasa bahwa dia tahu segalanya, dia bisa segalanya, seolah-olah dia tahu sampai rahasia Tuhan sendiri dia tahu. Karena dia merasa bahwa dialah yang adalah Tuhan itu sendiri. Ini berbahaya, saudaraku yang kekasih. Ada juga orang-orang yang merasa tidak mampu, padahal dia mampu. Padahal sebenarnya orang ini hanya malas saja. Orang ini tidak pernah maksimal di dalam hidupnya. Ini juga tidak baik. Karena kita tahu bahwa kita masih memiliki kemampuan yang maksimal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Ada banyak orang memiliki talenta, tetapi talenta itu tidak pernah sampai ke gereja. Talenta itu tidak pernah dia persembahkan ke gereja. Ada orang pintar nyanyi, tetapi tidak pernah dia persembahkan suaranya di gereja. Tidak pernah kelihatan dia melayani Tuhan di gereja, melakukan hal-hal yang dia mampu untuk menopang pelayanan yang ada di dalam gereja. Pendeta cuma tahu orang ini hadir, duduknya di bangku nomor berapa, tetapi apa yang dia kontribusikan buat gereja, kita tidak ada. Tahun-tahun sampai dia Tuhan panggil pulang, ternyata di raportnya tidak pernah dia mempersembahkan sesuatu yang sebenarnya Tuhan berikan kepada dia untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kekasih, lakukanlah sebatas yang kita mampu. Nanti Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Saudara yang kekasih, semua kadang-kadang memang masih rahasia buat kita. Dan biarlah rahasia itu tetap menjadi milik Tuhan sampai dia menyingkapkannya kepada kita semua pada waktunya Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, bila iman kita mau maksimal, kita juga harus tahu keterbatasan-keterbatasan kita. Yang kedua adalah kita harus mampu mengambil keputusan yang benar. Kita harus dapat membuat keputusan iman yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan saja di hadapan manusia. Harus didasarkan kepada damai sejahtera. Keputusan itu harus didasarkan kepada damai sejahtera yang berasal dari Yesus. Itu yang Yesus katakan di dalam ayat 33. Bahwa keputusan-keputusan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan atau kebenarannya Tuhan. Memang setiap hari kita menghadapi berbagai pilihan untuk di dalamnya kita mengambil keputusan. Dan memang kita harus memutuskan, tetapi yang harus kita perhatikan bahwa keputusan itu adalah keputusan yang membawa kita kepada keselamatan. Keputusan-keputusan itu harus
seiring sejalan dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai warga kerajaan sorga. Jangan didasarkan atas nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Harus diuji dulu, sesuai tidak dengan kebenaran firman Tuhan, baru kita ambil keputusan. Jangan kita mengambil keputusan yang permanen untuk masalah-masalah yang sifatnya sementara. Karena sangatlah berbahaya kalau kita telah mengambil keputusan yang permanen, padahal masalah itu bisa diselesaikan. Karena masalah itu sifatnya hanya sementara. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di dalam Kristus. Semua masalah bisa diselesaikan. Yang membedakan Petrus dan Yudas di sini, saudaraku yang kekasih. Yudas tidak bisa melihat bahwa masalahnya yang berat itu, bahwa dia telah menjual Tuhan, bahwa apa yang telah dia lakukan adalah sesuatu yang tidak dapat diampuni, dan dia mengambil keputusan permanen, dia bunuh diri. Lain halnya dengan Petrus. Petrus meskipun dia jatuh dalam dosa penyangkalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dia menyangkal Yesus beberapa kali. Tetapi kenapa dia diampuni? Karena dia menyadari bahwa masalahnya bisa diselesaikan pada waktu dia datang kepada Tuhan Yesus. Petrus sebenarnya lebih berat menyangkal Yesus. Yudas mungkin hanya keperluan untuk perutnya sendiri, untuk masalah-masalah jasmaninya, tetapi karena dia menyangka bahwa dosanya itu sudah tidak bisa diampuni lagi, maka dia gantung diri. Saudaraku yang kekasih, ambillah keputusan yang benar. Iman kita yang maksimal dapat memutuskan sesuatu yang disokong oleh kerajaan sorga. Sekarang ini banyak kita dengar orang-orang yang bunuh diri, orang-orang yang berbuat kriminal, pencuri, dan lain-lain kejahatan yang telah dilakukan. Mereka membuat satu keputusan yang salah di dalam kehidupan mereka atas masalah yang mereka hadapi. Mungkin mereka kekurangan ekonomi, mungkin mereka masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat, tapi mereka mengambil keputusan yang salah. Mereka bunuh diri, saudara kasih. Mereka berbuat kriminal, bukannya selesai masalahnya malah bertambah. Mereka mencuri, mereka ditangkap dan harus masuk penjara. Kenapa? Karena mereka membuat satu solusi yang permanen terhadap masalah yang sifatnya sementara. Di dalam Yesus selalu ada solusi. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluarnya. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita sebagai umat Tuhan terus ada dekat dengan Tuhan. Terus memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Supaya setiap masalah-masalah yang ada, setiap keputusan-keputusan harus kita ambil karena masalah itu, keputusan-keputusan itu disokong oleh kerajaan sorga. Yang terakhir, yang ketiga adalah bila kita memiliki iman yang maksimal, maka kita akan mampu mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita berbicara tentang perubahan, adalah kita berbicara juga tentang kehidupan yang sesungguhnya. Benar, saudaraku yang kasih. Change is what life about. Bahwa perubahan itu, saudaraku yang kekasih, yang sesungguhnya adalah kehidupan. Karena setiap saat kita berubah. Mulai dari sel-sel kita, mulai dari segala macam yang ada di dalam diri kita sampai tengah masyarakat. Semua sifatnya berubah. Nah, kita harus mampu beradaptasi. Kita harus mampu mengatasi perubahan-perubahan yang sifatnya sangat mendasar. Karena sekali lagi saya katakan bahwa virus corona ini membuat tatanan masyarakat yang ada, tatanan ekonomi, pertahanan keamanan, kehidupan rumah tangga mulai terjadi perubahan yang besar, dan kita harus mampu mengatasi perubahan-perubahan itu. Semua perubahan berbuahkan krisis. Namun
hasil terbesar dari krisis itu adalah juga perubahan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kemampuan kita untuk melewati krisis akan membawa manfaat besar bagi kehidupan kita. Saudara, Ayub adalah contoh tokoh Alkitab yang mampu mempertahankan imannya secara maksimal pada waktu terjadi perubahan di dalam kehidupannya. Pada waktu setan, iblis itu menghadap Tuhan, Tuhan katakan, tidakkah engkau melihat hamba Ayub? Hidupnya begitu saleh. Iblis katakan, saja kebutuhan ekonomi, keluarga yang baik, engkau karuniakan kepada dia. Coba ambil semuanya daripadanya. Maka dia akan menyangkali engkau, kata Tuhan. Silahkan engkau ambil semua miliknya, namun nyawanya tidak boleh kau ambil. Dan itu terjadi. Jadi terjadi perubahan yang drastis di dalam kehidupan Ayub pada waktu itu. Tapi dia memiliki iman yang begitu luar biasa. Dia bertahan kepada imannya. Dia bertahan. Istrinya menasihati yang salah kepada dia, tetapi dia tetap bertahan dengan imannya. Kawan-kawannya juga mulai menghakimi dia, tetapi dia tetap bertahan dengan imannya. Dan dia terus mempertahankan imannya meskipun kesehatannya mulai memburuk, meskipun dia ada di titik di mana dia mengalami penderitaan yang begitu berat. Namun dia bawa semuanya ini kepada Tuhan, dan Tuhan beracara di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, pada waktu Ayub berhasil melewati tes itu, dia memiliki iman yang lebih besar lagi dalam Tuhan. Saudara harus ingat bahwa iman yang kita miliki adalah hasil tes yang kita hadapi, hasil proses yang kita hadapi pada waktu kita menghadapi krisis. Jadi kita percaya kepada Tuhan, kita dapat melakukan ini dan itu daripada hasil kita melewati tes di dalam kehidupan ini, sama seperti Ayub. Dan pada waktu Ayub berhasil melewati tes ini, dia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Baik keluarga, anak-anak yang cantik, harta yang dikembalikan 2 kali lipat, dan ditambahkan usianya yang 120 tahun. Saudara, kesehatan yang baik dialami oleh Ayub. Kenapa? Karena dia memiliki iman yang maksimal. Dia mengambil keputusan yang benar yang mendapat sokongan dari kerajaan surga. Dia mampu mengatasi perubahan yang terjadi secara drastis di dalam kehidupannya. Saudara, Rasul Paulus juga, saudara kongregasi, adalah tokoh yang luar biasa kalau berbicara tentang mengatasi mengambil keputusan yang benar, mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi, mengetahui benar batas limit kekuatannya. Rasul Pauluslah orangnya. Dia begitu luar biasa. Dia dikatakan dia memelihara iman, saudara. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 saya akan bacakan bagi kita semua. Rasul Paulus katakan begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukannya hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, yaitu Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Mari kita maksimalkan iman kita di tengah-tengah masalah, tantangan yang terjadi di dalam dunia ini. Kita semua harus mampu melewati krisis ini. Karena setelah kita melewati krisis ini, ada dampak yang luar biasa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yesus katakan di dalam pembacaan kita tadi bahwa Yesus telah mengalahkan dunia ini. Aku telah mengalahkan dunia ini. I overcome the world. Yesus telah mengalahkan dunia ini, maka kita pun mampu untuk mengalahkan dunia ini karena ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Sudah saya mau ingatkan kita semua bahwa kehilangan yang paling besar di dalam kehidupan manusia bukanlah kehilangan harta benda, bukanlah kehilangan
kehilangan pekerjaan, bukan jabatan atau apapun itu. Seperti orang dunia yang mengalami masalah berat di dalam kehidupan karena mereka kehilangan harta benda, jabatan dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, kehilangan yang paling berbahaya dalam hidup ini apabila kita kehilangan iman kita. Karena kalau kita kehilangan iman kita, itu berarti kita kehilangan segala-galanya. Mari saudaraku yang kekasih, kuatkanlah iman kita. Kuatkanlah hati kita di tengah-tengah masalah pergumulan yang terjadi pada saat ini. Kita harus mampu. Kenapa? Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita harus mampu melewati semua ini. Karena setelah kita melewati semua ini, ada berkat yang Tuhan sediakan dan ada mahkota kehidupan kekal yang Dia karuniakan kepada orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan ini sangatlah terbatas. Di dalam dia dengan segala kekurangan yang ada. Namun kiranya Engkau sendiri ya Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang akan menerjemahkan lebih lagi ke dalam hati kami masing-masing. Supaya kami mampu untuk memaksimalkan iman kami di tengah-tengah badai COVID-19 yang melanda seluruh dunia, yang berdampak bagi kami semua, warga kerajaan-Mu. Bapa, Engkau berkati setiap apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan, untuk memaksimalkan iman kami. Terima kasih Bapa dalam surga, bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.